Halo teman-teman channel Cerita Momo. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siapkan emosi kalian, karena kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh intrik dan pengkhianatan. Sebuah cerita yang akan membuat kalian merinding dan bertanya-tanya, apakah kejahatan benar-benar bisa tersembunyi di balik senyuman? Ini adalah ringkasan cerita yang berjudul, Segelas Air Putih Hampir Merenggut Nyawaku. Tapi untungnya ada anakku yang tahu rencana jahat mertua dan iparku. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang nyaris kehilangan nyawanya, karena segelas air putih yang telah dicampur racun oleh mertua dan iparnya sendiri. Namun, berkat kepekaan dan keberanian sang anak, rencana jahat itu terbongkar. Saksikan bagaimana sang ibu berjuang membongkar kebenaran di balik semua pengkhianatan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang seru ini. Dan, jangan lupa juga tinggalkan komentar dengan nama dan kota asal kalian, serta ketik, hadir, ya. Suara lonceng pintu berdenting lembut, mengiringi senyuman hangat Aisyah saat ia membuka pintu utama rumahnya yang megah. Di hadapannya, Ibu Siti, mertuanya, berdiri dengan anggun mengenakan gamis berwarna pastel, sementara di sampingnya, Siska, adik iparnya, memegang tas tangan bermerek terbaru. Keduanya membalas senyuman Aisyah dengan raut wajah yang tampak tulus. Aisyah, menantu ibu yang paling cantik, sapa Ibu Siti, suaranya terdengar lembut seperti balutan sutra. Ia memeluk Aisyah dengan erat, seolah-olah mereka adalah ibu dan anak kandung yang lama tak bertemu. Maaf ya, ibu dan Siska datang tanpa mengabari dulu. Kami kangen sekali denganmu. Aisyah membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Tidak apa-apa, Bu. Justru Aisyah senang ibu dan Siska datang. Ayo, silakan masuk. Bima masih di kantor, tapi sebentar lagi pasti pulang. Siska melangkah masuk, matanya tak henti-hentinya menelisik setiap sudut ruang tamu. Rumah mewah yang dibangun atas jerih payah Aisyah, hasil warisan dari orang tuanya, selalu berhasil membuat Siska merasa takjub sekaligus iri. Di sisi lain, Aisyah tidak menyadari tatapan itu. Ia terlalu sibuk menyiapkan teh dan kue-kue di dapur. Wah, rumahmu semakin indah saja, Kak Aisyah, puji Siska dengan nada yang dibuat-buat ramah. Namun, di dalam hatinya, ia bergumam penuh dengki. Kira-kira berapa ya harga sofa ini? Pasti mahal sekali. Enak ya jadi Kak Aisyah, tinggal ongkang-ongkang kaki, uang datang sendiri. Ibu Siti mengamati putrinya yang tampak tertegun. Ia menyentuh lengan Siska dan berbisik pelan, sudah ibu bilang, jangan terlalu kentara. Ingat tujuan kita kemari. Siska mengangguk, lalu mengubah ekspresinya menjadi lebih ceria. Ia duduk di sofa bludru, mengeluarkan ponselnya, dan mulai berfoto-foto seolah-olah ingin memamerkan kemewahan itu di media sosial. Di dapur, Aisyah menyiapkan teh hangat dengan aroma melati yang menenangkan. Luna, putrinya yang berusia 7 tahun, menghampirinya dengan langkah riang. Mama, Nenek dan Tante Siska datang, tanyanya dengan mata berbinar. Iya, sayang, jawab Aisyah sambil mengelus rambut Luna. Luna temani nenek ya, Mama mau ambilkan kue kesukaan mereka. Luna mengangguk patuh dan segera berlari menuju ruang tamu. Ia memeluk Ibu Siti dan Siska dengan polos, tak menyadari adanya niat jahat yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Luna anak nenek yang paling pintar, puji Ibu Siti, mencium pipi Luna. Nenek bawakan coklat banyak sekali untuk Luna. Luna tersenyum lebar. Terima kasih, Nenek. Luna sayang Nenek. Siska, yang melihat pemandangan itu, merasa geli sendiri. Akting ibu luar biasa, bisiknya pelan. Kasihan anak itu, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ibunya. Ibu Siti melotot ke arah Siska, memberi isyarat agar Siska diam. Di saat yang sama, Aisyah datang membawa nampan berisi teh dan aneka kue. Silakan, Bu, Siska, ucap Aisyah. Mari kita nikmati sore ini. Mereka mengobrol dengan akrab, seolah-olah tidak ada rahasia atau niat buruk yang tersembunyi. Aisyah bercerita tentang rencana liburan keluarga ke Bali, sementara Ibu Siti dan Siska tampak antusias mendengarkan. Wah, seru sekali. Pasti tiketnya mahal, ya? Tanya Siska, memancing. Aisyah tertawa kecil. Tidak terlalu kok, Siska. Yang penting bisa menghabiskan waktu bersama Bima dan Luna.
Ibu Siti mengamati cincin berlian yang melingkar di jari Aisyah. Cincin itu adalah pemberian almarhum ayahnya, yang nilainya sangat fantastis. Hati Ibu Siti kembali dipenuhi rasa iri. Ia merasa tidak adil. Kenapa semua kekayaan ini jatuh ke tangan Aisyah, menantunya, bukan kepada anaknya sendiri, Bima, atau Siska? Aisyah, ibu dengar kamu baru saja membeli aset tanah di pusat kota? Tanya Ibu Siti, mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar serakah. Aisyah mengangguk. Iya, Bu. Bima yang mengurus semua. Bima bilang, aset itu investasi yang bagus untuk masa depan Luna. Siska mendengus pelan, nyaris tak terdengar. Untuk masa depan Luna, atau untuk masa depan kalian berdua? Bisiknya pada Ibu Siti. Ibu Siti menyentuh tangan Aisyah dengan lembut. Kamu beruntung sekali punya suami seperti Bima. Dia bekerja keras demi kalian. Aisyah tersenyum. Aisyah juga beruntung punya ibu dan Siska. Kalian sangat menyayangi Aisyah dan Luna. Ibu Siti dan Siska saling bertukar pandang. Senyuman yang mereka berikan kepada Aisyah seolah menjadi topeng yang sempurna. Di balik tatapan penuh kasih itu, tersimpan rencana jahat yang perlahan-lahan mulai mereka susun. Mereka bertekad, cepat atau lambat, mereka akan menguasai semua yang dimiliki Aisyah. Malam harinya, Bima pulang. Ia terkejut melihat Ibu Siti dan Siska berada di rumah. Ibu, Siska, kok tidak bilang-bilang mau datang? Sapa Bima, mencium tangan ibunya. Surprise, sayang, jawab Ibu Siti, memeluk putranya. Ibu dan Siska hanya ingin menengok Aisyah dan Luna. Ibu lihat, mereka bahagia sekali. Bima tersenyum bangga. Tentu saja, Bu. Aisyah yang membuat rumah ini menjadi tempat paling nyaman di dunia. Dia istri terbaik yang pernah ada. Pujian Bima membuat Ibu Siti dan Siska merasa semakin jengkel. Mereka merasa Bima terlalu dimanjakan oleh Aisyah. Mereka beranggapan, Bima adalah anak yang polos, yang tidak menyadari bahwa ia telah diperbudak oleh kekayaan Aisyah. Bima, ibu mau bicara sebentar. 4 mata, bisik Ibu Siti. Bima mengikuti ibunya ke sudut ruangan yang lebih sepi. Siska tetap berada di ruang tamu, memperhatikan Aisyah yang sedang membantu Luna mengerjakan PR. Ada apa, Bu? Tanya Bima. Kamu lihat, Bima, Aisyah itu semakin berkuasa. Semua aset atas namanya. Kamu tidak sadar, dia hanya ingin menguasai semua harta warisannya sendiri. Provokasi Ibu Siti. Bima terkejut. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aisyah tidak seperti itu. Dia sangat mencintaiku dan Luna. Cinta? Harta? Bima. Harta yang dia cintai. Semua aset yang kamu bilang milik Luna, sebenarnya atas nama Aisyah. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan kalian, ibu yakin, dia akan menguasai semuanya. Kata Ibu Siti, meyakinkan putranya. Bima terdiam. Tiba-tiba, ia teringat sebuah percakapan dengan Aisyah beberapa waktu lalu. Aisyah memang pernah mengatakan bahwa semua aset yang mereka beli atas namanya, sebagai bentuk keamanan. Bima saat itu menganggapnya wajar, namun ucapan ibunya membuat ia ragu. Lalu ibu mau aku bagaimana? Tanya Bima, wajahnya terlihat bingung. Kamu harus mengambil alih semua aset itu, Bima. Demi masa depanmu dan Luna. Ibu tidak ingin kamu hidup susah nantinya jika dia meninggalkanmu, jawab Ibu Siti. Bima tidak setuju dengan ide ibunya. Ia sangat mencintai Aisyah. Ia yakin, Aisyah tidak memiliki niat buruk sama sekali. Namun, ia tidak berani membantah ibunya. Malam itu, Ibu Siti dan Siska menginap di rumah Aisyah. Mereka menempati kamar tamu yang mewah. Setelah Aisyah dan Bima masuk ke kamar mereka, Ibu Siti dan Siska berbisik-bisik di kamar. Ibu, Bima sepertinya tidak mau mendengar kata-kata ibu, kata Siska. Tenang saja, Siska. Pelan-pelan ibu akan cuci otaknya. Kita akan lakukan rencana kita. Mulai besok, kita akan membuat Aisyah percaya bahwa kita sangat menyayanginya. Kita akan menjadi keluarga yang sempurna di matanya. Sampai tiba waktunya, dia tidak akan menyangka apa yang akan kita lakukan. Bisik Ibu Siti, suaranya dipenuhi niat jahat. Rencana mereka adalah membuat Aisyah lengah, menidurkan kecurigaan Aisyah. Mereka akan menampilkan sosok ibu dan adik ipar yang sempurna,
yang begitu menyayangi Aisyah dan Luna. Mereka akan mencari celah, momen yang tepat, untuk melancarkan niat busuk mereka. Rencana ini tidak hanya akan mengancam harta benda Aisyah, tetapi juga keselamatannya. Mereka tidak segan-segan untuk menyingkirkannya, agar semua kekayaan yang seharusnya menjadi milik Bima, bisa mereka kuasai. Pagi itu, mentari bersinar cerah, namun di dalam kamar tamu rumah mewah Aisyah, suasana terasa suram dan penuh bisikan. Ibu Siti dan Siska duduk berhadapan di sofa, secangkir teh dan sarapan mewah dari Aisyah terhidang di meja, namun tak sedikit pun mereka sentuh. Mata mereka fokus pada layar ponsel Siska, di mana galeri foto penuh dengan potret-potret barang mewah milik Aisyah, tas mahal, perhiasan, hingga sertifikat aset tanah yang kemarin sempat mereka lihat. "Lihat, Bu," bisik Siska, jarinya menggeser-geser foto di layar. "Tas Hermes ini harganya bisa buat beli mobil." Cincin yang dipakai ke Aisyah itu, katanya berlian murni. Orang tuanya memang sudah tidak ada, tapi warisannya tidak ada habisnya. Ibu Siti menghela napas panjang. Tatapannya dipenuhi campuran iri, keserakahan, dan kekecewaan. Ibu tidak habis pikir. Mengapa semua kemewahan ini jatuh ke tangan orang lain? Harusnya ini semua menjadi milik Bima, anak kandung ibu sendiri. "Bukan hanya Bima, Bu," Siska menambahkan, suaranya mengandung nada menuntut. "Kalau Bima kaya, aku sebagai adiknya juga pasti kecipratan. Tapi lihat, Kak Aisyah seperti ratu di istananya sendiri, sementara kita hanya tamu yang bisa sewaktu-waktu diusir." "Itu tidak akan terjadi," desis Ibu Siti, matanya menyala penuh tekad. "Ibu tidak akan membiarkan Bima dan kita terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang kekayaan Aisyah. Ibu ingin Bima yang menjadi tuan di rumah ini, dan kita yang mengendalikan semua. Kamu mengerti?" Siska tersenyum sinis. "Jadi, apa rencana Ibu?" Ibu Siti melirik ke arah pintu kamar, memastikan tidak ada yang menguping. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Siska. "Kita harus menyingkirkannya. Tidak ada jalan lain. Selama Aisyah masih ada, selama itu pula kita hanya akan jadi penonton." Siska tertegun, wajahnya pucat. "Menyingkirkannya? Ibu, maksud Ibu, membunuhnya?" bisiknya, suaranya bergetar. Meskipun ia membenci Aisyah, niat untuk menghilangkan nyawa terasa terlalu kejam. "Tidak perlu kotor. Kita harus cerdas," jawab Ibu Siti, suaranya tenang, seolah sedang membicarakan hal biasa. "Kita buat seolah-olah dia sakit, atau kecelakaan. Intinya, dia tidak bisa lagi mengurus hartanya. Dan aset-aset itu, yang selama ini atas namanya, akan jatuh ke tangan Bima sebagai ahli waris suaminya. Bima adalah anak Ibu, dan Ibu bisa mengendalikan Bima." Siska perlahan mulai mengerti. Matanya kembali berbinar, kali ini bukan karena kekecewaan, melainkan karena ambisi. "Lalu bagaimana caranya, Bu? Kita bukan orang yang punya koneksi gelap." "Tentu tidak. Kita akan mencari cara yang sederhana, yang tidak meninggalkan jejak. Sebuah zat yang bisa bekerja perlahan, atau yang bisa disamarkan," ujar Ibu Siti, otaknya berputar cepat. Ia teringat pada percakapan dengan teman lamanya, seorang ahli pengobatan alternatif yang sering meracik ramuan herbal. Ia pernah mendengar bahwa ada beberapa jenis tanaman yang jika dicampur dengan dosis tertentu, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang sulit dideteksi. Ibu Siti meraih ponselnya dan mencari kontak bernama Pak Dedi. Ia meneleponnya, suaranya berubah menjadi sangat ramah dan sopan. "Halo, Pak Dedi, saya Siti, teman lama Anda. Maaf mengganggu. Saya ingin bertanya sesuatu tentang ramuan herbal untuk penyakit anemia kronis." Di sisi lain, Siska sibuk mencari informasi di internet tentang zat-zat yang bisa menyebabkan gejala keracunan yang mirip dengan penyakit alami. Pencariannya membawanya pada artikel-artikel tentang racun yang berasal dari pestisida atau bahan kimia tertentu yang biasa dijual bebas di toko-toko pertanian. Matanya terhenti pada satu jenis racun yang dikatakan tidak memiliki warna, tidak berbau, dan sangat sulit dideteksi jika diberikan dalam dosis kecil dan berkala. "Bu, aku menemukan ini," kata Siska, menunjukkan ponselnya. "Ada pestisida yang kalau diberikan sedikit demi sedikit, bisa menyebabkan kelemahan, mual, sakit kepala, bahkan bisa sampai ke gagal organ.
Orang-orang akan mengira dia sakit biasa. Ibu Siti tersenyum puas. Bagus. Itu lebih baik daripada yang ibu pikirkan. Mari kita lakukan ini. Hari ini juga, kita harus bersiap. Mereka berdua bergegas mengganti pakaian. Mereka mengenakan pakaian yang lebih sederhana, seolah-olah hendak pergi ke pasar tradisional. Ibu Siti memberikan alasan pada Aisyah bahwa mereka ingin jalan-jalan sebentar mencari oleh-oleh. Aisyah yang tidak menaruh curiga sama sekali, mengizinkan mereka pergi. Di dalam mobil, Ibu Siti dan Siska merinci rencana mereka. Mereka akan pergi ke toko pertanian di pinggir kota, yang jarang dikunjungi orang. Mereka akan membeli pestisida tersebut dengan alasan untuk kebun mawar mereka di rumah. Siska sudah menyiapkan tas belanja besar untuk menyamarkan bungkusan pestisida itu. Sesampainya di toko, Siska berperan sebagai pembeli yang polos, menanyakan jenis-jenis pupuk dan pestisida. Sementara itu, Ibu Siti mengamati sekeliling, memastikan tidak ada CCTV atau orang yang dikenalnya. Mereka berhasil mendapatkan pestisida yang mereka incar. Siska memasukkan bungkusan itu ke dalam tas, menimpanya dengan beberapa kantung pupuk dan benih bunga. "Ini dia," bisik Siska, sambil mengacungkan tas belanja. "Kunci masa depan kita." Rasa euforia memenuhi hati mereka. Mereka tidak merasa bersalah, justru merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan keluarga mereka. Mereka menganggap Aisyah adalah penghalang, sebuah tembok besar yang harus dirobohkan agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Saat kembali ke rumah Aisyah, mereka kembali mengenakan topeng ramah mereka. Mereka menyambut Aisyah dengan senyuman lebar dan cerita-cerita tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi. Aisyah, yang polos, sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam tas belanja Siska tersimpan sebuah zat yang bisa merenggut nyawanya. Malam itu, saat Aisyah pergi ke kamar mandi, Ibu Siti menyelinap ke dapur. Ia membuka bungkusan pestisida itu dan menuangkan sedikit bubuk putih ke dalam sebuah wadah kecil, lalu menyimpannya di tempat tersembunyi. Bubuk itu sangat halus dan tidak berbau. Ia akan mencampurnya ke dalam minuman atau makanan Aisyah saat ada kesempatan. Siska mengamati dari kejauhan, jantungnya berdebar kencang, namun ada kepuasan yang terukir di wajahnya. "Sempurna," bisik Siska saat Ibu Siti kembali ke kamar. "Tidak akan ada yang curiga." "Ibu tahu," jawab Ibu Siti, bangga. "Sekarang, kita hanya perlu sabar menunggu. Kita akan lihat, siapa yang akan tertawa paling akhir." Rencana mereka telah matang. Mereka tidak hanya mengincar harta benda, tetapi juga nyawa. Mereka telah melewati batas moral dan kemanusiaan. Mereka yakin, kejahatan ini akan berjalan mulus, tanpa ada yang mencurigai. Mereka tidak menyadari, setiap langkah yang mereka ambil, setiap kebohongan yang mereka ucapkan, tidak akan pernah bisa luput dari pengawasan. Terutama, dari mata seorang anak kecil yang polos, yang memiliki naluri lebih tajam dari siapapun. Sore itu, kelelahan terasa begitu nyata di pundak Aisyah. Ia baru saja selesai membersihkan seluruh lantai 2 rumahnya, mulai dari kamar utama, kamar Luna, hingga ruang kerja Bima. Keringat membasahi pelipisnya, dan tenggorokannya terasa sangat kering. Ia berjalan ke bawah, berniat mengambil segelas air dingin di dapur. Tepat saat ia menuruni anak tangga terakhir, Ibu Siti muncul dari arah dapur dengan senyum lebar yang tak biasa. Di tangannya, sebuah nampan perak berisi segelas air putih dingin dan piring kecil berisi camilan. "Aisyah, sayang," sapa Ibu Siti, suaranya terdengar lembut seperti seorang ibu yang merawat putrinya. "Ibu lihat kamu capek sekali. Ini, Ibu buatkan es teh lemon kesukaanmu." Hati Aisyah terasa hangat. Ia merasa sangat beruntung memiliki mertua yang begitu perhatian. "Terima kasih banyak, Bu." "Ibu baik sekali," jawab Aisyah, senyum tulusnya mengembang. Ibu Siti meletakkan nampan itu di meja ruang keluarga. "Duduk dulu, sayang. Ibu tidak tega melihatmu kelelahan seperti ini. Biar nanti ibu yang bantu bereskan," ucapnya sambil mengusap lembut punggung Aisyah. Aisyah duduk di sofa, merasa tersentuh oleh perhatian Ibu Siti. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyuman dan kata-kata manis itu, tersimpan rencana jahat yang sudah matang. Di balik lemari pajangan, Siska mengintip, matanya tak lepas dari gelas yang ada di hadapan Aisyah. Jantungnya berdebar kencang,
menantikan momen yang telah mereka rencanakan sejak kemarin. Siska melihat Ibu Siti meliriknya sekilas, memberi isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah semua skenario yang dipersiapkan matang itu, ada satu mata kecil yang terus mengawasi. Luna, yang sedari tadi bermain dengan bonekanya di pojok ruangan, merasa ada yang aneh. Sejak kemarin, ia sering melihat neneknya dan tantenya berbisik-bisik, dan tatapan mereka ke arah ibunya terlihat berbeda. Ia juga melihat Ibu Siti menyelinap ke dapur saat Aisyah tidak ada, dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang Ibu Siti sembunyikan di balik tas belanjanya. Naluri anak kecilnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Siti mengambil gelas berisi es teh lemon, dan memberikannya langsung kepada Aisyah. Ini, minumlah. Kamu pasti haus sekali. Aisyah meraih gelas itu. Dinginnya es menyegarkan tangannya yang berkeringat. Ia mengangkat gelas itu, mendekatkannya ke bibirnya. Aroma lemon yang wangi terasa menggoda. Ia sudah siap menyesapnya, berharap bisa segera menghilangkan dahaganya. Di saat itulah, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Dari sudut ruangan, Luna, yang selama ini hanya diam dan memperhatikan, tiba-tiba berdiri. Matanya membulat, menatap lurus ke arah gelas di tangan ibunya. Suara Ibu Siti yang berbisik kepada Siska di pagi hari, tentang bubuk putih yang tidak berbau dan tidak berwarna, tiba-tiba terngiang jelas di kepalanya. Luna teringat bagaimana Ibu Siti memasukkan sesuatu yang sangat kecil dan mencurigakan ke dalam gelas ibunya. Luna, dengan sekuat tenaga, berteriak, "Tunggu Ibu! Jangan minum air itu!" Suara nyaring itu mengejutkan semua orang. Aisyah, yang sudah hampir menyentuh gelasnya ke bibir, terkejut. Tangan Aisyah gemetar, dan tanpa sengaja, gelas itu terlepas dari genggamannya. Gelas kaca itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. "Ibu bisa meninggal," isak Luna, suaranya penuh ketakutan, sambil berlari ke arah ibunya. Ibu Siti dan Siska terkesiap. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum, seketika berubah pucat pasi. Rencana mereka hancur dalam hitungan detik. Di balik lemari, Siska menutupi mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aisyah, yang masih bingung, melihat ke lantai. Matanya terbelalak melihat pecahan-pecahan kaca berserakan. Di antara pecahan kaca dan sisa es yang mencair, terlihat butiran-butiran putih kecil yang berkumpul di dasar gelas. Butiran-butiran itu perlahan larut dalam air yang tumpah, tetapi sebagian masih terlihat jelas. Aisyah menatap Ibu Siti dan Siska secara bergantian. Wajah mereka yang panik tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Aisyah, dengan suara bergetar, bertanya, "Bu, Siska, ini apa?" Ibu Siti, yang selalu pandai berakting, dengan cepat mencoba menguasai keadaan. "Aisyah, jangan kaget. Pasti gelasnya sudah retak. Itu hanya serpihan es yang membeku. Kamu jangan dengarkan Luna, dia hanya ketakutan." Namun, Luna langsung membantah. "Bukan, Ibu." Luna melihat nenek memasukkan sesuatu. "Luna lihat sendiri," teriaknya. Ia menunjuk ke arah Ibu Siti dengan jari telunjuknya yang kecil, matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Aisyah menatap putrinya, lalu kembali menatap butiran bubuk di lantai. Ia meraih salah satu pecahan kaca dan mencium aromanya. Tidak ada aroma yang aneh, tidak ada bau lemon yang menyengat. Hati Aisyah mencelos. Ia tidak bodoh. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Kehangatan yang selama ini ia rasakan dari Ibu Siti dan Siska hanyalah sebuah kepalsuan. Pada saat itu juga, Bima pulang. Ia masuk ke dalam rumah dan mendapati suasana yang tegang. Ia melihat pecahan kaca di lantai, wajah Aisyah yang pucat pasi, serta Ibu Siti dan Siska yang terlihat sangat panik. "Ada apa ini?" tanya Bima, suaranya penuh kebingungan. Luna langsung berlari ke arah ayahnya, memeluk kakinya. "Ayah, nenek dan tante Siska mau meracuni ibu." Kata-kata Luna seperti sambaran petir bagi Bima. Ia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. "Bu, apa yang Luna katakan ini benar?" Ibu Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, tak berani menatap mata putranya. Di belakangnya, Siska pura-pura sibuk mengumpulkan pecahan kaca, mencoba menyamarkan ketegangan yang ada. Aisyah, yang masih terkejut,
mencoba menenangkan diri. Ia menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus merasa sedih, marah, atau kecewa. Orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga, ternyata berniat merenggut nyawanya. Semua karena harta yang ia miliki. Detik-detik yang menegangkan itu terasa bagai keabadian. Kebenaran yang pahit terungkap begitu saja, di depan mata mereka semua. Aisyah, yang nyaris kehilangan nyawanya, kini menyadari bahwa ia telah hidup di tengah-tengah pengkhianatan yang paling mengerikan. Dan penyelamatnya adalah putrinya sendiri, Luna, yang dengan nalurinya yang polos, berhasil menggagalkan rencana jahat yang paling licik. Keheningan yang mencekam menggantung di ruang keluarga. Bima menatap bingung antara Aisyah yang terpukul, Ibu Siti dan Siska yang panik, dan Luna yang masih memeluk kakinya. Pecahan kaca dan genangan air yang mengering di lantai, menjadi saksi bisu dari detik-detik mengerikan yang baru saja berlalu. Bima tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Luna, sayang, Bima berlutut, menyejajarkan matanya dengan putrinya. Coba ceritakan pelan-pelan kepada ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Luna mendongak, matanya yang bening menatap dalam ke mata ayahnya. Ayah, tadi nenek mau kasih air itu ke ibu. Suaranya bergetar, namun ia berusaha keras untuk tetap berani. Tapi Luna lihat nenek masukin bubuk putih dari botol kecil. Wajah Bima langsung memucat. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu, ini benar? Ibu Siti, dengan ekspresi terluka yang dibuat-buat, langsung menyela. Tidak, Bima, Luna hanya anak kecil, dia pasti salah lihat. Itu tidak benar. Ibu hanya ingin memberikan es teh untuk istrimu, dia pasti salah mengira serpihan es atau gula sebagai bubuk. Siska mengangguk setuju dengan tergesa-gesa. Iya, Kak Bima. Mungkin Luna melihat ibu memasukkan es dari dispenser, jadi dikira bubuk. Anak kecil kan imajinasinya tinggi. Aisyah bangkit berdiri. Emosinya bergejolak. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ibu, Siska, kalian tidak perlu berbohong lagi. Luna tidak berhalusinasi. Lihat ini. Aisyah menunjuk ke arah pecahan gelas, di mana masih ada sedikit bubuk putih yang terlihat jelas. Jelas-jelas ini bubuk, bukan es, bukan gula. Rasanya juga tidak manis. Ibu Siti dan Siska saling melirik, mata mereka dipenuhi rasa kesal. Rencana mereka yang disusun rapi, hancur hanya karena seorang anak kecil. Mereka tidak menyangka, Luna memiliki mata setajam itu. Di balik kelegaan karena nyawa Aisyah selamat, ada kekesalan yang amat besar karena mereka gagal. Mereka bersembunyi di balik pintu dapur, mengintip drama yang sedang terjadi di ruang tamu. Luna, yang merasa bersalah karena membuat ibunya sedih, kembali berbicara. Ayah, Luna tidak salah lihat. Luna janji. Tadi pas ibu ke kamar mandi, nenek sama tante bisik-bisik. Terus tante Siska bilang ke nenek, ayo, Bu, sekarang kesempatannya. Terus nenek ambil botol kecil itu, yang warnanya hijau, terus masukin bubuknya ke dalam gelas ibu. Bima menatap Luna dengan mata penuh tanya. Kamu yakin melihatnya, Nak? Iya, Ayah. Luna yakin. Terus, habis itu nenek dan tante cepat-cepat sembunyi di balik pintu dapur. Mereka mengintip. Pas Luna teriak, mereka langsung kaget. Luna lihat wajah nenek sama tante jadi pucat. Cerita Luna dengan polos, namun detail yang disampaikannya sangat akurat. Siska yang mendengar cerita Luna dari balik pintu, mendesah frustrasi. Sial, anak ini melihat semuanya, bisiknya kepada Ibu Siti. Ibu Siti terlihat sangat marah. Ia keluar dari persembunyiannya dan melangkah ke arah Luna. Luna, cukup. Kamu jangan mengada-ngada. Nenek tidak pernah melakukan itu. Ibu Siti berusaha membantah, namun suaranya terdengar cemas. Bima segera berdiri di depan putrinya, melindungi Luna dari kemarahan ibunya. Bu, cukup. Jangan membentak Luna. Luna tidak mungkin berbohong. Aisyah berjalan mendekat, ia meraih tangan Bima. Bima, aku percaya Luna. Naluri seorang ibu tidak bisa salah. Aku tahu ada yang tidak beres sejak tadi. Ibu Siti dan Siska terlalu manis, terlalu baik. Mereka tidak pernah sebaik ini sebelumnya. Tiba-tiba,
Ibu Siti menangis. Ia menjatuhkan diri ke sofa, memegangi dadanya. Bima, kamu percaya istrimu dan anakmu daripada ibumu sendiri? Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tidak ingin melihat istrimu sakit. Makanya ibu mau berikan dia vitamin dalam bentuk bubuk. Bubuk itu vitamin, Bima. Vitamin untuk orang sakit anemia. Aisyah dan Bima saling bertukar pandang. Mereka tahu Ibu Siti sedang berbohong. Bima mengambil ponselnya dan menelepon ambulans. Kita bawa bubuk ini ke rumah sakit untuk diperiksa. Kita akan tahu apa isinya, ucapnya tegas. Mendengar kata-kata Bima, Ibu Siti dan Siska semakin panik. Siska mencoba merebut ponsel Bima, tapi Bima menepisnya. Siska, jangan sentuh aku, teriak Bima. Ia benar-benar marah. Kalian berdua, duduk di sana. Jangan kemana-mana sampai ambulans datang. Ibu Siti yang merasa terpojok, akhirnya berhenti menangis. Ia menatap Bima dengan mata penuh kebencian. Kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu? Kamu akan menyesal, Bima. Kamu akan tahu siapa yang sebenarnya peduli padamu. Aisyah memegang tangan Bima dengan erat. Bima, jangan dengarkan mereka. Kita harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Sementara itu, Luna memeluk Aisyah, wajahnya disembunyikan di balik pelukan hangat sang ibu. Ia masih ketakutan, namun ia juga merasa bangga karena ia berhasil menyelamatkan ibunya. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Bima mengambil pecahan kaca berisi bubuk itu dan membungkusnya dengan hati-hati. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran. Apapun itu. Di sisi lain, Ibu Siti dan Siska hanya bisa pasrah. Mereka tahu, kebohongan mereka akan segera terbongkar. Mereka tidak akan bisa lari dari fakta bahwa mereka telah mencoba membunuh Aisyah. Meskipun saat ini mereka terpojok, mereka tidak menyerah. Mereka akan mencari cara lain untuk membalikan fakta, mencari celah untuk melarikan diri dari konsekuensi perbuatan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap kebohongan yang mereka coba tutupi akan semakin memperjelas niat jahat mereka di mata Bima dan Aisyah. Sirine ambulans semakin mendekat, menciptakan suasana tegang yang mencekam di rumah mewah itu. Bima memegang erat kantung plastik berisi pecahan gelas dan bubuk putih yang berhasil ia kumpulkan. Aisyah duduk di sofa, memeluk Luna yang masih gemetar. Ibu Siti dan Siska terdiam, menatap kosong ke arah pintu, raut wajah mereka menunjukkan perpaduan antara kepanikan dan kekesalan. Mereka tahu, tamat sudah riwayat kebohongan mereka. Aisyah, tetap di sini, ucap Bima, suaranya dingin dan tegas. Ia menyerahkan Luna kepada Aisyah, lalu berjalan menuju pintu. Aku akan ikut dengan petugas medis. Aku akan pastikan bubuk ini diperiksa di laboratorium. Bima, jangan. Itu hanya vitamin. Sayang. Ibu mohon, jangan perbesar masalah ini. Seru Ibu Siti, suaranya serak. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Bima tidak menoleh. Ia sudah tidak peduli dengan alasan apapun yang akan dilontarkan ibunya. Hatinya telah hancur. Ia tidak menyangka, orang yang ia cintai, ibunya sendiri, bisa melakukan perbuatan sekejam ini. Rasa bimbang yang sempat ia rasakan di awal kini berganti dengan kemarahan yang mendalam. Sesampainya di rumah sakit, Bima menyerahkan sampel bubuk itu kepada dokter. Ia menjelaskan kronologi kejadian dengan detail. Matanya tak lepas dari kantung plastik berisi bukti kejahatan yang nyaris merenggut nyawa istrinya. Dokter mengangguk, meyakinkan Bima bahwa hasil tes akan keluar dalam waktu 2 jam. Selama menunggu, Bima tidak bisa duduk tenang. Pikirannya melayang-layang, mencoba merangkai semua kejadian dari awal. Sikap Ibu Siti dan Siska yang mendadak manis, bisikan-bisikan mereka yang mencurigakan, hingga kegagalan mereka menutupi kepanikan saat Luna berteriak. Semua potongan teka-teki itu kini bersatu, membentuk gambaran pengkhianatan yang mengerikan. Ia teringat percakapannya dengan ibunya, saat Ibu Siti mencoba memprovokasi dirinya untuk mengambil alih aset Aisyah. Bima saat itu menepisnya sebagai bentuk kasih sayang Ibu Siti yang berlebihan. Namun, kini ia sadar, itu bukanlah kasih sayang, melainkan hasutan yang beracun, bagian dari rencana besar untuk menjatuhkan Aisyah. Kembali di rumah, Aisyah berusaha menenangkan Luna. Luna, sayang,
Ibu baik-baik saja, Nak. Terima kasih, karena kamu sudah menyelamatkan ibu, ucap Aisyah, mengecup kening putrinya. Luna takut, Bu. Luna takut ibu pergi, isak Luna. Aisyah memeluk putrinya dengan erat. Ibu tidak akan pergi, sayang. Ibu akan selalu ada untuk Luna. Di sisi lain, Ibu Siti dan Siska berada di kamar tamu, saling menyalahkan. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak memastikan anak itu sudah pergi? Bentak Ibu Siti. Ibu yang salah. Kenapa ibu tidak menyamarkan bubuknya? Balas Siska tak kalah kesal. Pertengkaran mereka terhenti saat ponsel Ibu Siti berdering. Itu Bima. Ibu Siti dan Siska saling bertukar pandang, ketakutan. Mereka menduga Bima sudah tahu semuanya. Ibu Siti meraih ponselnya dan membaca pesan singkat yang baru masuk dari Bima. Bu, Luna masih menangis. Tolong hibur dia. Ibu Siti menghela napas lega. Bima belum mengetahui apa-apa. Ia buru-buru membalas pesan itu dengan kata-kata manis. Tanpa ia sadari, kelengahannya itu justru menjadi bumerang. 2 jam berlalu, dan Bima kembali ke rumah dengan wajah yang dingin. Di tangannya, selembar kertas hasil laboratorium. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke kamar tamu, di mana Ibu Siti dan Siska berada. Mereka berdua terdiam, menatap Bima dengan cemas. Ibu, Siska, suara Bima rendah dan penuh emosi. Kalian bohong. Ibu Siti mencoba menyela. Bima, jangan dengarkan orang lain. Ibu tidak. Cukup, Bu, potong Bima. Ia meletakkan selembar kertas itu di atas meja. Ini hasil tes laboratorium. Zat ini adalah zat kimia berbahaya yang sering digunakan sebagai pestisida. Dalam dosis kecil, bisa menyebabkan gagal ginjal, dan dalam dosis besar, bisa merenggut nyawa. Dunia Ibu Siti dan Siska seolah runtuh. Wajah mereka pucat pasi, tak ada lagi kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Namun, Bima belum selesai. Ada satu hal lagi yang mengganjal di hatinya. Saat ia menunggu hasil tes, ia sempat iseng membuka ponsel ibunya. Ia tahu PIN ponsel ibunya karena Ibu Siti sering memintanya untuk memasang aplikasi atau membalas pesan. Saat itulah, matanya tertuju pada sebuah percakapan di aplikasi pesan. Percakapan antara Ibu Siti dan Siska yang sudah dihapus, namun sebagian besar isinya masih tersimpan di arsip. Bima mengambil napas dalam-dalam. Aku juga menemukan ini, Bu, ucapnya, mengambil ponsel ibunya dan membuka percakapan yang diarsip. Aku tidak percaya kalian bisa melakukan ini. Aisyah dan Luna yang mendengar keributan, ikut masuk ke dalam kamar. Aisyah melihat ponsel Ibu Siti, di mana layar menampilkan percakapan yang begitu mengerikan. Siska, aku rasa racunnya terlalu banyak. Bu, aku takut ketahuan. Ibu Siti, tenang saja, Siska. Ini akan terlihat seperti penyakit alami. Tidak ada yang akan curiga. Siska, bagaimana jika Kak Aisyah tidak mau minum? Ibu Siti, ibu akan memastikannya. Ibu akan pura-pura baik. Lalu, setelah dia tiada, semua harta akan menjadi milik Bima, dan kita yang akan mengaturnya. Kamu akan menjadi ratu di rumah ini. Mata Aisyah membulat, tangannya gemetar. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Semua kehangatan dan kebaikan yang mereka tunjukkan selama ini, hanyalah sebuah kebohongan yang keji. Bima menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan, air mata menggenang di matanya. Bu, kenapa? Kenapa ibu lakukan ini? Tanya Bima, suaranya pecah. Ini semua karena harta? Ibu tega ingin membunuh istriku sendiri? Ibu tega membuat Luna kehilangan ibunya? Ibu Siti tidak bisa lagi menahan tangisnya. Namun, air mata itu bukanlah air mata penyesalan. Itu adalah air mata kekalahan. Siska menunduk, tak berani menatap mata Aisyah dan Bima. Pengkhianatan mereka akhirnya terungkap sejelas-jelasnya. Aisyah mendekati Bima, memeluknya dengan erat. Ia tahu, suaminya juga menjadi korban dari kebohongan dan rencana jahat ibunya sendiri. Kini, tak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kebingungan. Hanya ada satu jalan di hadapan mereka. Menghadapi Ibu Siti dan Siska, dan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal.
Malam merayap perlahan, namun di ruang keluarga itu, ketegangan terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Bima berdiri tegak di hadapan Ibu Siti dan Siska. Aisyah duduk di sofa, tangannya memeluk Luna yang sudah tertidur kelelahan. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kekuatan yang baru ditemukan. Bima tahu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Setelah melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan, hatinya sudah sepenuhnya berada di sisi istri dan anaknya. Aku tidak mau dengar alasan apapun lagi, ucap Bima, suaranya dingin, berlawanan dengan kemarahan yang membara di dadanya. Kita akan selesaikan ini sekarang. Kalian berdua, duduk. Ibu Siti dan Siska, yang tadinya hanya terdiam, terpaksa duduk di sofa yang berhadapan dengan Bima. Mereka bagaikan terdakwa di sebuah pengadilan, dengan Bima sebagai hakim dan Aisyah sebagai saksi utama. Bima menarik napas dalam. Kenapa? Kenapa kalian lakukan ini? Tanyanya, suaranya sedikit melunak. Ia masih mencoba mencari secercah alasan yang masuk akal, secercah penjelasan yang bisa ia terima. Bima, sudah ibu bilang, itu hanya salah paham. Siska tidak tahu apa-apa. Ibu juga tidak bermaksud buruk. Itu hanya vitamin. Ibu Siti mencoba membela diri lagi. Ia masih mencoba bertahan di balik kebohongan yang sudah rapuh. Aisyah mendengus. Cukup, Bu. Kami sudah tahu semuanya, katanya tegas. Ia bangkit, meletakkan Luna dengan hati-hati di sofa, lalu berjalan ke arah Bima. Kami sudah melihat pesan-pesan kalian, dan kami sudah tahu isi dari bubuk itu. Siska terkejut, wajahnya semakin pucat. Pesan apa? Kami tidak mengirim pesan apapun, bantahnya. Bima mengeluarkan ponsel ibunya yang tadi ia pegang. Ia menunjukkan layar itu kepada Siska. Ini percakapan yang diarsip. Aku sudah melihat semuanya. Percakapan tentang menyingkirkannya, dan tentang menjadi ratu di rumah ini. Kalian pikir aku bodoh? Siska terdiam, lidahnya keluh. Ia menatap ibunya dengan tatapan panik, meminta bantuan. Namun Ibu Siti hanya bisa menunduk. Jawab, Bu, jawab. Bima membentak. Aku berikan kalian kesempatan untuk jujur sekarang, sebelum aku mengambil tindakan lain. Ibu Siti mendongak, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Bima, lalu beralih ke Aisyah. Ada rasa benci yang tak bisa disembunyikan di matanya. Baik, kamu mau kejujuran? Ini kejujuran, teriaknya. Aku lelah melihatmu bahagia, Aisyah. Aku lelah melihatmu menguasai hidup anakku. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu selalu pamer kekayaanmu, membuat Bima terlihat kecil di depanmu. Aisyah terkejut. Pamer? Ibu, semua harta ini adalah warisan dari orang tuaku. Aku bekerja keras untuk menjaganya, dan Bima adalah pasanganku. Kami membangun ini semua bersama. Bersama? Apa yang kamu tahu tentang bersama? Siska menyela, suaranya penuh amarah. Kak Bima tidak pernah punya apa-apa sebelum menikah denganmu. Semua yang dia punya sekarang, rumah ini, mobil, semua aset, itu semua milikmu. Dia hanya menumpang. Kami merasa terhina. Bima tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Siska, jangan bicara sembarangan. Aku dan Aisyah adalah tim. Aku juga ikut mengurus semua bisnis dan investasi kami. Mengurus? Ibu Siti tertawa sinis. Bima, sadarlah. Kamu hanya bekerja untuknya. Nama di semua aset itu adalah nama Aisyah. Kalau dia pergi, kamu tidak akan punya apa-apa. Dia hanya mengambil keuntungan darimu. Aisyah menggelengkan kepalanya, hatinya sakit mendengar tuduhan itu. Bu, itu tidak benar. Aku dan Bima sudah sepakat. Bima adalah suamiku, dia adalah wali dari semua aset ini. Apa yang aku punya, dia juga punya. Lalu kenapa tidak atas nama Bima? Siska berteriak histeris. Jelas sekali kamu tidak mempercayai Kak Bima. Kamu sengaja menguasai semua, dan kamu sengaja membuat Kak Bima terlihat seperti boneka. Bima memegang kepalanya, ia merasa bingung dan bingung. Namun, ia kembali melihat wajah Aisyah. Wajah yang dipenuhi cinta dan ketulusan. Bima tahu, Aisyah tidak pernah memiliki niat jahat sedikitpun.
Ia menatap ibunya, melihat wajah Ibu Siti yang dipenuhi kebencian. Bima akhirnya mengerti, akar masalah ini bukanlah soal dirinya dan Aisyah, melainkan tentang kecemburuan dan keserakahan Ibu Siti dan Siska. "Cukup, Bu," ucap Bima, suaranya tegas, menandakan bahwa ia sudah mengambil keputusan. "Aku tidak percaya kalian. Aku percaya istriku. Kalian tidak hanya mencoba mengambil hartanya, kalian juga mencoba mengambil nyawanya. Aku tidak bisa memaafkan ini." Aisyah mengambil napas dalam-dalam. "Kami sudah menghubungi pengacara kami, Pak Rangga. Kami akan melaporkan apa yang terjadi. Kami punya bukti." Mendengar nama pengacara dan ancaman laporan polisi, Ibu Siti dan Siska langsung terdiam. Wajah mereka yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi ketakutan. Mereka tahu, Aisyah tidak main-main. "Aisyah, jangan. Tolong, jangan lakukan ini." Siska memohon, air matanya mulai mengalir. Kami menyesal. Kami tidak tahu apa yang kami pikirkan." "Menyesal?" Bima tertawa sinis. "Penyesalan kalian datang setelah ketahuan? Maaf, itu bukan penyesalan, itu adalah rasa takut." Ibu Siti bangkit, wajahnya dipenuhi amarah. "Bima, jangan. Dia itu menantu yang tidak tahu diuntung. Dia sudah merebutmu dari ibu. Dia memisahkan kita." "Ibu yang memisahkan kita, Bu?" Bima berteriak. "Ibu yang memaksaku memilih antara istri dan ibuku. Dan setelah semua ini, Bu, aku memilih Aisyah. Karena dia tidak pernah mencoba menyakitiku. Dia tidak pernah mencoba meracuni orang yang aku cintai. Ibu yang melakukannya." Ibu Siti terhuyung-huyung, ia tidak percaya putranya akan mengatakan hal itu. Siska hanya bisa menangis histeris. Kebenaran yang selama ini mereka tutupi, kini terungkap dan menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Pertarungan batin Bima telah selesai. Ia sudah membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memilih kebenaran, ia memilih Aisyah. Dan kini, ia akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tidak peduli siapa yang harus terluka. Malam telah larut, dan keheningan di rumah itu terasa memekakan telinga. Aisyah dan Bima duduk berdua di ruang kerja, kelelahan, namun hati mereka dipenuhi rasa hampa dan marah. Ibu Siti dan Siska telah diantar ke kamar mereka, setelah Bima dengan tegas meminta mereka untuk tidak keluar hingga esok pagi. Hawa permusuhan dan pengkhianatan masih terasa di udara. Luna telah terlelap di kamar, namun wajahnya yang damai tak mampu menghapus bayang-bayang ketakutan dari pikiran orang tuanya. "Aku tidak menyangka, Aisyah," gumam Bima, suaranya parau. Ia memandang istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak menyangka ibu dan Siska bisa melakukan ini. Aku pikir mereka hanya cemburu biasa. Tapi, meracuni, itu di luar nalar." Aisyah memegang tangan Bima dengan lembut. "Aku juga, Bima. Aku selalu percaya bahwa mereka menyayangiku. Aku tidak pernah menganggap hartaku lebih penting dari keluargaku. Tapi mereka memang menginginkan hartaku." Kini, setelah semua kebenaran terungkap, Bima dan Aisyah menyadari bahwa akar dari semua masalah ini bukanlah cinta, melainkan keserakahan yang sudah terpendam sejak lama. Bima melihat kembali masa lalu, saat ia baru menikah dengan Aisyah. Ia ingat, ayahnya dulu adalah seorang pengusaha sukses yang mendirikan perusahaan besar. Namun setelah ayahnya meninggal, ibunya dan Siska salah mengelola perusahaan itu, hingga akhirnya bangkrut. Sementara Aisyah, berasal dari keluarga pengusaha yang sama makmurnya, namun keluarganya memilih untuk mewariskan harta dalam bentuk aset dan properti. Bima teringat saat ia dan Aisyah pertama kali membeli rumah mewah ini. Ibu Siti dan Siska datang berkunjung, dan reaksi mereka sama sekali tidak normal. Ibu Siti memuji-muji keindahan rumah itu, sementara Siska mengambil foto-foto dari setiap sudut. Namun di balik pujian itu, Bima kini tahu ada tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. "Saat kita membeli villa di puncak, ibu juga langsung bertanya, 'Apa kalian tidak takut kemalingan? Lebih baik kalian jual saja, lalu belikan ibu perhiasan.'" Kenang Bima, suaranya dipenuhi penyesalan. "Aku pikir itu hanya candaan. Ternyata, dia memang serius." Di kamar tamu, Ibu Siti dan Siska masih terjaga. Mereka duduk di tempat tidur,
saling menatap dengan mata kosong. Rencana mereka hancur berkeping-keping, dan kini mereka menghadapi kenyataan pahit, mereka akan dihukum. Seharusnya kita lebih berhati-hati, bisik Siska, suaranya dipenuhi rasa takut. Seharusnya kita tidak melakukan itu di depan anak kecil. Anak itu memang sial, bentak Ibu Siti, emosinya meledak. Ia melempar bantal ke lantai. Andai saja dia tidak melihat. Andai saja dia tidak berteriak. Andai saja kita tidak melakukan ini. Bu, sahut Siska, air matanya mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kak Bima tidak akan memaafkan kita. Ibu Siti terdiam. Ia memejamkan mata, pikirannya kembali ke masa lalu. Ia teringat saat-saat terakhirnya bersama mendiang suaminya. Sebelum meninggal, suaminya pernah berpesan padanya, Siti, jaga anak kita, Bima dan Siska. Tapi kamu harus ingat, harta tidak bisa menjamin kebahagiaan. Jangan sampai kamu menjadi budak harta. Ibu Siti dulu menganggap pesan itu angin lalu. Setelah kepergian suaminya, ia dan Siska merasa hidup mereka hampa tanpa kemewahan. Mereka mencoba berbagai bisnis, namun selalu gagal. Mereka mulai terlilit hutang. Tepat pada saat itu, Bima bertemu dengan Aisyah. Pertemuan itu seperti keajaiban, namun juga kutukan. Awalnya, Ibu Siti dan Siska tidak mempermasalahkan kekayaan Aisyah. Namun, seiring berjalannya waktu, saat mereka melihat betapa mudahnya Aisyah membeli barang-barang mahal, betapa mudahnya ia menguasai bisnis dan investasi, rasa iri itu tumbuh menjadi kebencian. Mereka mulai beranggapan bahwa Aisyah adalah penyebab penderitaan mereka. Jika saja Bima tidak menikah dengan Aisyah, mungkin Bima akan bekerja lebih keras dan sukses seperti ayah mereka. Mereka lupa bahwa kehancuran finansial keluarga mereka adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri, bukan kesalahan Aisyah. Aku sudah lelah, Siska, bisik Ibu Siti. Aku lelah melihatmu dan Bima hidup pas-pasan. Aku hanya ingin kita kembali hidup mewah seperti dulu. Tapi ini bukan caranya. Bu, Siska menangis terseduh-seduh. Kita sudah melewati batas. Kita mencoba membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia yang membuat kita merasa miskin. Dia yang membuat Bima bertekuk lutut di hadapannya. Ibu Siti membela diri, emosinya memuncak. Ia tahu ia salah, namun ia terlalu sombong untuk mengakui kekalahan. Di ruang kerja, Bima memeluk Aisyah. Aku minta maaf, sayang. Aku tidak tahu kalau ibu dan Siska benar-benar serakah. Aku pikir mereka hanya bercanda. Seandainya aku tahu dari awal. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ini bukan salahmu, Bima. Kamu hanya tidak menyadari niat jahat mereka. Mereka sangat pintar menyembunyikan kebenaran di balik senyuman. Kita harus bersyukur, Luna berhasil menyelamatkanku. Aisyah mengambil sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting. Ini semua aset yang aku punya, Bima, ucap Aisyah. Rumah ini, villa, tanah di pusat kota, deposito, saham, semua atas namaku. Orang tuaku sengaja melakukannya, karena mereka tidak ingin aku menjadi korban dari niat jahat orang lain. Bima mengambil map itu dan membacanya. Ia melihat angka-angka yang sangat besar. Ia merasa malu, karena ia sempat meragukan istrinya. Mereka benar, ucap Bima pelan. Semua ini atas namamu. Aku tidak punya apa-apa. Bima, jangan bicara begitu. Aisyah menangkup wajah suaminya. Kamu adalah suamiku. Apa yang aku punya, itu juga punya kita. Aku tidak pernah membedakan. Aku tidak pernah ingin mengambil keuntungan darimu. Aku mencintaimu, Bima, bukan hartamu. Air mata Bima menetes. Ia memeluk Aisyah dengan erat. Aku bodoh, Aisyah. Aku bodoh karena sempat meragukanmu. Maafkan aku. Aisyah membalas pelukan itu. Aku sudah memaafkanmu, Bima. Sekarang, kita harus menghadapi ini. Kita tidak bisa diam saja. Mereka mencoba membunuhku. Kita harus bertindak. Bima mengangguk. Ya. Kita akan hubungi Pak Rangga besok pagi. Kita akan serahkan semua bukti yang kita punya. Ibu dan Siska harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Malam itu, keputusan sudah bulat.
Di tengah-tengah kehancuran hubungan keluarga, mereka berdua menemukan kekuatan baru. Mereka akan melawan, tidak hanya demi diri mereka sendiri, tetapi juga demi masa depan Luna. Pagi datang membawa suasana dingin dan sunyi. Rumah yang biasanya ramai oleh celoteh Luna dan tawa Aisyah kini terasa hampa. Bima dan Aisyah sudah terjaga sejak subuh. Mereka tidak bisa tidur, hati mereka terlalu berat memikirkan pengkhianatan yang baru saja mereka hadapi. Di kamar tamu, Ibu Siti dan Siska masih terkurung. Mereka hanya bisa mengintip dari jendela, merasa cemas dan gelisah, menantikan hukuman yang akan datang. Aisyah duduk di meja makan, memutar-mutar cangkir tehnya. Tatapannya kosong, pikirannya melayang-layang. Bima berjalan mendekat, meletakkan tangannya di pundak Aisyah. "Kamu sudah siap?" tanya Bima, suaranya lembut, penuh dukungan. Aisyah mengangguk, matanya menatap tajam. "Aku harus siap, Bima. Mereka sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal keluarga, tapi soal keadilan dan keselamatan Luna." Mereka berdua berjalan menuju ruang kerja, tempat di mana mereka menyimpan semua bukti. Aisyah mengambil ponselnya dan menelepon Pak Rangga, pengacara keluarga yang selama ini mengurus aset-aset mereka. "Halo, Pak Rangga," sapa Aisyah, suaranya terdengar tegar. "Maaf mengganggu, ada hal sangat penting yang harus saya bicarakan. Saya membutuhkan bantuan Bapak secepatnya." Dari balik telepon, suara Pak Rangga terdengar serius. "Ada apa, Bu Aisyah? Apa ini tentang aset Bapak Bima yang ingin dibalik nama?" "Bukan, Pak. Ini lebih serius dari itu," jawab Aisyah. "Saya akan kirimkan semua buktinya sekarang. Saya mohon Bapak datang ke rumah kami secepatnya." Setelah menutup telepon, Aisyah membuka aplikasi pesan di ponsel Ibu Siti, lalu mengirim semua percakapan yang diarsip kepada Pak Rangga. Bima mengambil laptop, lalu membuka folder rekaman CCTV. Rumah mewah itu dilengkapi dengan kamera di setiap sudut ruangan, sebuah langkah antisipasi dari Aisyah setelah ia dan Bima beberapa kali menjadi korban pencurian data bisnis. Aisyah tidak pernah menyangka bahwa kamera-kamera itu akan menjadi penyelamat nyawanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Bima memutar rekaman. Mereka berdua menonton dalam diam, hati mereka bergetar. Layar menunjukkan adegan yang mengerikan. Ibu Siti mengendap-endap ke dapur, tangannya mengambil sebuah botol kecil, lalu memasukkan isinya ke dalam gelas. Di sisi lain, Siska terlihat mengintip, memberi isyarat aman kepada ibunya. Rekaman itu bahkan menunjukkan ekspresi jahat dan kepuasan di wajah mereka. Detik berikutnya, mereka melihat momen krusial saat Aisyah hampir meminum air beracun itu. Kemudian, muncul sosok Luna yang berlari, berteriak histeris, dan menumpahkan gelas itu. Rekaman itu membeku saat wajah Ibu Siti dan Siska terlihat panik. Lalu mereka kembali ke persembunyian mereka di balik pintu. "Lengkap sudah," gumam Bima, suaranya dipenuhi amarah. "Mereka tidak akan bisa membantah lagi." Aisyah mematikan layar laptop. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu harus merasa sedih atau lega. Sedih karena orang yang aku anggap keluarga ternyata sangat membenciku, atau lega karena aku berhasil selamat." Bima memeluk Aisyah. "Kamu kuat, sayang. Kamu sangat kuat." Tak lama kemudian, Pak Rangga datang. Ia adalah seorang pengacara parubaya yang tenang dan bijaksana. Aisyah dan Bima mengajaknya masuk, lalu mereka duduk di ruang kerja. Pak Rangga melihat rekaman CCTV itu, dan ekspresi di wajahnya berubah drastis. Ia tidak menyangka, kasus yang ia kira hanya sengketa keluarga biasa, ternyata adalah percobaan pembunuhan. Ini serius, Bu Aisyah, Pak Bima," ucap Pak Rangga, suaranya bergetar. "Dengan rekaman ini, pesan-pesan yang ada di ponsel, dan hasil laboratorium yang membuktikan zat itu adalah racun, kita punya kasus yang sangat kuat. Kita bisa menuntut mereka atas percobaan pembunuhan berencana." Aisyah mengangguk. "Itu yang kami inginkan, Pak. Kami ingin mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka." Pak Rangga mulai menjelaskan prosedur hukum yang akan mereka hadapi. Ia menyarankan agar Aisyah dan Bima segera melaporkan kejadian ini ke polisi, dan ia akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Ia juga menyarankan untuk meminta perintah pengadilan agar Ibu Siti dan Siska segera meninggalkan rumah. Setelah Pak Rangga pergi,
Aisyah dan Bima sepakat untuk melaksanakan rencana itu. Mereka berjalan menuju kamar tamu. Aisyah mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Aisyah membuka pintu dan melihat Ibu Siti dan Siska duduk di tempat tidur. Tampak sangat ketakutan. Aisyah, Bima, kalian mau apa? Tanya Ibu Siti, suaranya gemetar. Kami sudah tahu semuanya, Bu, ucap Bima. Kami sudah melihat rekaman CCTV. Semua sudah jelas. Ibu Siti dan Siska langsung terdiam, tidak bisa lagi membantah. Mereka tahu, rekaman itu adalah bukti yang paling kuat. Aisyah melangkah masuk, tatapannya dingin dan tajam. Kami sudah menghubungi pengacara. Dan kami sudah membuat laporan ke polisi. Kami sudah muak dengan kebohongan kalian. Kalian harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Mendengar kata-kata Aisyah, Ibu Siti dan Siska terkejut. Aisyah, tidak. Ini rumah anakku. Kalian tidak bisa mengusir kami, teriak Ibu Siti histeris. Rumah ini milikku, Bu, jawab Aisyah dengan tenang. Semua aset dan properti ini atas namaku. Bapak Bima hanya penanggung jawabnya. Kami tidak akan mengusir Bima, tapi kalian harus pergi. Siska menangis, air matanya membanjiri wajahnya. Aisyah, tolong, beri kami kesempatan. Kami akan meminta maaf. Kami akan berubah. Kesempatan? Bima tertawa sinis. Kalian sudah menghabiskan semua kesempatan kalian. Kalian berusaha mengambil nyawa istriku dan membuat Luna kehilangan ibunya. Apa kalian pikir itu bisa dimaafkan hanya dengan kata-kata maaf? Aisyah melihat Siska dan Ibu Siti mengemasi barang-barang mereka dengan tangan gemetar. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Betapa kejamnya hati manusia, hingga bisa melakukan perbuatan sekeji ini hanya demi harta. Pintu rumah terbuka. Aisyah dan Bima berdiri di ambang pintu, menyaksikan Ibu Siti dan Siska berjalan keluar dengan tas-tas mereka. Mereka menoleh ke belakang, menatap rumah mewah itu dengan tatapan penuh penyesalan. Mereka tidak akan menyangka, di balik kehangatan palsu yang mereka tunjukkan, ada satu sosok yang ternyata lebih kuat dari yang mereka duga. Sosok yang kini bergerak, menuntut keadilan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban dari niat jahat mereka. Gerimis tipis mulai turun membasahi jalanan Jakarta yang padat, menambah pilu langkah Ibu Siti dan Siska. Dengan tas berisi beberapa pakaian, mereka berjalan di bawah naungan pohon rindang, menatap rumah mewah yang kini telah menjadi bagian dari masa lalu mereka. Gerbang besi itu perlahan menutup, seolah menutup pintu bagi semua kenangan dan ambisi yang mereka miliki. Mereka kini hanya pengembara, terdampar di dunia yang dulu mereka anggap rendah, tanpa ada tempat untuk kembali. Kita harus kemana, Bu? Tanya Siska, suaranya parau. Ia menggigil kedinginan, bukan hanya karena hawa malam yang menusuk, tetapi juga karena rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ibu Siti terdiam. Ia memandang ke seberang jalan, mencari-cari taksi. Namun, taksi yang lewat seolah tak terlihat oleh mereka. Ia ingat, dulu ia hanya perlu memencet bel, dan mobil mewah Bima akan datang menjemputnya. Kini, ia bahkan tidak punya uang untuk naik taksi. Kita ke rumah Tante Rosa saja, Siska, ucap Ibu Siti, mencoba terdengar tegar. Rosa adalah adik kandungnya, yang hidup sederhana di pinggiran kota. Ia yakin, adiknya akan menolong mereka. Namun, saat mereka tiba di depan rumah Rosa, Siska melihat Tante Rosa sedang duduk di teras dengan ponsel di tangan. Siska mendengar Tante Rosa berbicara dengan seseorang di telepon, suaranya terdengar kesal. Aku tidak percaya mereka bisa melakukan itu. Itu jahat sekali. Memangnya mereka tidak tahu, Aisyah itu anak baik. Aku tidak mau berhubungan dengan mereka lagi. Siska dan Ibu Siti saling berpandangan. Mereka tahu, Bima dan Aisyah sudah menyebarkan kebenaran. Pintu yang mereka kira akan terbuka, kini telah tertutup rapat. Mereka berbalik, dan berjalan menjauh tanpa berani mengetuk pintu. Bima benar-benar tega, isak Ibu Siti. Dia lebih memilih istrinya daripada ibunya sendiri. Bukan, Bu, Siska membantah. Kak Bima tidak tega. Kita yang kejam. Kita yang memilih harta daripada keluarga. Kita yang membuat dia tidak punya pilihan. Ibu Siti tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Sepanjang malam itu,
Mereka tidak menemukan tempat untuk berteduh. Mereka memutuskan untuk menginap di masjid, berbaur dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Mereka yang dulunya terbiasa tidur di kasur mewah, kini harus tidur di lantai yang dingin. Penyesalan yang menusuk hati itu kini terasa bagai siksaan yang tak berujung. Mereka melihat wajah-wajah orang di sekitar mereka, yang tampak damai meskipun hidup sederhana. Mereka baru menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan ketenangan hati tidak bisa didapatkan dari keserakahan. Esok harinya, saat mereka sedang duduk di bangku taman kota, Ibu Siti kembali teringat pada percakapannya dengan Bima. Suara Bima yang berteriak, "Ibu yang memisahkan kita, Bu," terus terngiang-ngiang di telinganya. Siska, yang melihat ibunya menangis, memeluknya. "Maafkan aku, Bu. Seandainya aku tidak mengajak ibu melakukan ini, kita pasti tidak akan seperti ini." "Ini bukan salahmu, Siska," bisik Ibu Siti. "Ini salah ibu. Ibu yang terlalu serakah. Ibu yang terlalu buta oleh harta. Ibu mengira harta itu adalah segalanya. Tapi sekarang ibu sadar, harta itu yang menghancurkan kita." Mereka duduk berjam-jam di bangku taman itu, merenungi semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka membicarakan bagaimana dulu mereka selalu merasa iri dengan Aisyah. Bagaimana dulu mereka selalu menganggap Aisyah sebagai orang luar yang mengambil alih Bima dari keluarga mereka. Mereka baru sadar, selama ini merekalah yang menjadi orang luar di keluarga itu. Di sisi lain, Bima yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, melihat foto pernikahannya dengan Aisyah. Ia memegang foto itu, matanya dipenuhi penyesalan. Ia menyesal karena ia terlalu lama percaya pada kata-kata ibunya. Ia menyesal karena ia sempat meragukan cinta Aisyah. Aisyah datang, memeluk Bima dari belakang. "Kenapa, Bima?" Bima berbalik, memeluk Aisyah. "Aku hanya teringat pada perkataan ibu. Dia bilang, aku akan menyesal. Tapi yang aku sesali bukan karena aku memilihmu, melainkan karena aku tidak memilihmu dari awal. Aku menyesal karena aku terlalu lama percaya pada kebohongan mereka." "Sudahlah, Bima. Kita tidak bisa mengubah masa lalu," ucap Aisyah. "Yang terpenting, kita sudah mengambil langkah yang benar." Aisyah dan Bima tahu, proses hukum akan berjalan, dan Ibu Siti serta Siska akan menerima hukuman yang setimpal. Namun, di dalam hati mereka tahu bahwa hukuman terbesar bagi Ibu Siti dan Siska bukanlah penjara, melainkan penyesalan seumur hidup. Penyesalan karena telah menghancurkan keluarga mereka sendiri, penyesalan karena telah kehilangan Bima, dan penyesalan karena telah menyia-nyiakan cinta tulus Aisyah dan Luna. Mereka akhirnya mengerti, kebahagiaan dan kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa tulus hati yang dimiliki. Dan mereka telah kehilangan keduanya. Bulan berganti, dan luka perlahan-lahan mulai sembuh. 6 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah yang dulunya penuh dengan aura ketegangan dan kepalsuan, kini dipenuhi dengan tawa dan kehangatan sejati. Luna, yang kini sudah berani bermain dengan bebas, tidak lagi merasa takut akan sosok yang dulu ia sebut nenek dan tante. Keberaniannya telah mengembalikan kedamaian di dalam rumah itu. Pagi itu, Aisyah sedang menyiapkan sarapan. Aroma pankek madu memenuhi seluruh penjuru rumah. Bima datang dari kamar, mengenakan kemeja rapi siap untuk bekerja. Ia menghampiri Aisyah dan memeluknya dari belakang. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Bima, mencium lembut rambut Aisyah. Aisyah berbalik, menatap Bima dengan mata penuh cinta. "Aku hanya bersyukur, Bima. Bersyukur karena kita bisa melewati ini semua. Rumah ini terasa seperti rumah lagi. Rasanya, kita bisa bernapas lega." Bima mengangguk. "Ini semua berkat kamu, sayang. Kamu yang menguatkan aku. Kamu yang membuatku sadar bahwa keluarga sejati adalah kamu dan Luna." Tiba-tiba, suara bel pintu berbunyi. Bima membuka pintu dan melihat Pak Rangga berdiri di sana, mengenakan setelan jas rapi dan membawa sebuah map di tangannya. "Selamat pagi, Pak Bima, Bu Aisyah," sapa Pak Rangga, senyumnya cerah. "Saya datang membawa kabar baik." Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Pak Rangga membuka map itu dan meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. "Pengadilan sudah menjatuhkan vonis.
Ibu Siti dan Siska terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan berencana. Mereka dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun. Aisyah dan Bima saling berpandangan. Ada rasa lega yang amat sangat. Meskipun 5 tahun mungkin terasa singkat untuk perbuatan sekejam itu, mereka tahu bahwa itu adalah hukuman yang setimpal. Lebih dari itu, mereka tahu bahwa penyesalan sejati akan menggerogoti Ibu Siti dan Siska di dalam penjara. Dan ada satu hal lagi, tambah Pak Rangga. Dengan adanya putusan pengadilan ini, hak waris Ibu Siti dan Siska atas keluarga Bapak Bima dicabut. Dan juga, mereka tidak boleh lagi menghubungi Anda dan keluarga Anda. Aisyah dan Bima menghela napas lega. Ini adalah akhir dari teror yang selama ini menghantui mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Rangga, yang telah berjuang keras untuk menegakkan keadilan. Setelah Pak Rangga pulang, Aisyah dan Bima duduk berdua, memproses semua yang terjadi. Bima memeluk Aisyah. "Kita bebas, sayang," bisiknya. "Kita benar-benar bebas." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Luna tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Bima dan Aisyah semakin erat. Mereka tidak lagi berbicara tentang harta dan aset, melainkan tentang masa depan mereka. Mereka berdua menyadari bahwa cinta dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Aisyah memutuskan untuk kembali aktif di bisnisnya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin menginspirasi orang lain bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Suatu sore, saat Aisyah sedang bermain di taman bersama Luna, ia melihat sebuah mobil usang berhenti di pinggir jalan. Dari dalam mobil itu, Ibu Siti dan Siska keluar. Wajah mereka terlihat kuyu, pakaian mereka sederhana. Mereka baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka melihat Aisyah dan Luna dari kejauhan. Siska meneteskan air mata. "Bu, lihat. Kak Aisyah bahagia sekali. Kita telah kehilangan segalanya." Ibu Siti tidak menjawab. Matanya menatap Luna, cucu yang hampir ia bunuh. Hatinya terasa sakit, bukan karena ia kehilangan harta, melainkan karena ia telah kehilangan cinta dan kasih sayang. Penjara telah memberikan mereka waktu untuk merenung, dan mereka akhirnya menyadari betapa bodoh dan serakahnya mereka dulu. Ibu Siti dan Siska berjalan mendekat. Aisyah melihat mereka, hatinya berdebar. Ia memegang erat tangan Luna, bersiap untuk segala kemungkinan. "Aisyah," panggil Ibu Siti, suaranya parau. Kami ingin meminta maaf. Kami tahu, kata maaf tidak akan bisa mengembalikan apa yang telah kami lakukan. Kami menyesal." Siska menangis, memohon ampun. "Kami sangat menyesal, Kak Aisyah. Kami bodoh. Kami terlalu serakah." Aisyah terdiam. Hatinya masih terluka, namun ia melihat ketulusan di mata mereka. Ia tahu, permintaan maaf mereka kali ini bukan lagi karena takut, melainkan karena penyesalan yang sesungguhnya. Aisyah mengambil napas dalam-dalam. "Aku sudah memaafkan kalian. Tapi, aku tidak bisa melupakan. Kalian mencoba mengambil nyawaku. Kalian hampir membuat Luna kehilangan ibunya. Aku harap, kalian mendapatkan pelajaran berharga dari semua ini." Ibu Siti dan Siska tidak berani meminta lebih. Mereka tahu, memaafkan adalah satu hal, tetapi memulihkan hubungan adalah hal lain. Mereka mengangguk, lalu berbalik, dan berjalan pergi, membawa penyesalan itu di sisa hidup mereka. Aisyah kembali ke rumah. Bima melihat air mata di matanya. "Kenapa, sayang? Apa mereka datang?" Aisyah mengangguk. "Mereka datang. Mereka meminta maaf." "Lalu?" tanya Bima, cemas. Aisyah tersenyum, senyum yang tulus. "Aku memaafkan mereka. Tapi aku tidak akan pernah melupakan. Dan yang terpenting, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti keluargaku lagi." Malam itu, mereka duduk berdua di teras. Bima memeluk Aisyah. Aisyah memeluk Luna yang tertidur di pangkuannya. Mereka menyaksikan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tidak lagi takut. Mereka telah melewati badai terberat dalam hidup mereka, dan mereka berhasil melewatinya bersama.
Kisah tentang segelas air putih yang hampir merenggut nyawa Aisyah kini, menjadi kenangan pahit yang mengubah mereka menjadi lebih kuat. Mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta dan keluarga adalah harta yang tak ternilai, dan bahwa niat jahat, pada akhirnya, akan selalu kalah dari ketulusan dan kebenaran. Bulan berganti, dan luka perlahan-lahan mulai sembuh. 6 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah yang dulunya penuh dengan aura ketegangan dan kepalsuan, kini dipenuhi dengan tawa dan kehangatan sejati. Luna, yang kini sudah berani bermain dengan bebas, tidak lagi merasa takut akan sosok yang dulu ia sebut nenek dan tante. Keberaniannya telah mengembalikan kedamaian di dalam rumah itu. Pagi itu, Aisyah sedang menyiapkan sarapan. Aroma pankek madu memenuhi seluruh penjuru rumah. Bima datang dari kamar, mengenakan kemeja rapi siap untuk bekerja. Ia menghampiri Aisyah dan memeluknya dari belakang. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Bima, mencium lembut rambut Aisyah. Aisyah berbalik, menatap Bima dengan mata penuh cinta. "Aku hanya bersyukur, Bima. Bersyukur karena kita bisa melewati ini semua. Rumah ini terasa seperti rumah lagi. Rasanya, kita bisa bernapas lega." Bima mengangguk. "Ini semua berkat kamu, sayang. Kamu yang menguatkan aku. Kamu yang membuatku sadar bahwa keluarga sejati adalah kamu dan Luna." Tiba-tiba, suara bel pintu berbunyi. Bima membuka pintu dan melihat Pak Rangga berdiri di sana, mengenakan setelan jas rapi dan membawa sebuah map di tangannya. "Selamat pagi, Pak Bima, Bu Aisyah," sapa Pak Rangga, senyumnya cerah. "Saya datang membawa kabar baik." Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Pak Rangga membuka map itu dan meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Pengadilan sudah menjatuhkan vonis. Ibu Siti dan Siska terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan berencana. Mereka dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun. Aisyah dan Bima saling berpandangan. Ada rasa lega yang amat sangat. Meskipun 5 tahun mungkin terasa singkat untuk perbuatan sekejam itu, mereka tahu bahwa itu adalah hukuman yang setimpal. Lebih dari itu, mereka tahu bahwa penyesalan sejati akan menggerogoti Ibu Siti dan Siska di dalam penjara. Dan ada satu hal lagi, tambah Pak Rangga. Dengan adanya putusan pengadilan ini, hak waris Ibu Siti dan Siska atas keluarga Bapak Bima dicabut. Dan juga, mereka tidak boleh lagi menghubungi Anda dan keluarga Anda. Aisyah dan Bima menghela napas lega. Ini adalah akhir dari teror yang selama ini menghantui mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Rangga, yang telah berjuang keras untuk menegakkan keadilan. Setelah Pak Rangga pulang, Aisyah dan Bima duduk berdua, memproses semua yang terjadi. Bima memeluk Aisyah. "Kita bebas, sayang," bisiknya. "Kita benar-benar bebas." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Luna tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Bima dan Aisyah semakin erat. Mereka tidak lagi berbicara tentang harta dan aset, melainkan tentang masa depan mereka. Mereka berdua menyadari bahwa cinta dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Aisyah memutuskan untuk kembali aktif di bisnisnya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin menginspirasi orang lain bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Suatu sore, saat Aisyah sedang bermain di taman bersama Luna, ia melihat sebuah mobil usang berhenti di pinggir jalan. Dari dalam mobil itu, Ibu Siti dan Siska keluar. Wajah mereka terlihat kuyu, pakaian mereka sederhana. Mereka baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka melihat Aisyah dan Luna dari kejauhan. Siska meneteskan air mata. "Bu, lihat. Kak Aisyah bahagia sekali. Kita telah kehilangan segalanya." Ibu Siti tidak menjawab. Matanya menatap Luna, cucu yang hampir ia bunuh. Hatinya terasa sakit, bukan karena ia kehilangan harta, melainkan karena ia telah kehilangan cinta dan kasih sayang. Penjara telah memberikan mereka waktu untuk merenung, dan mereka akhirnya menyadari betapa bodoh dan serakahnya mereka dulu. Ibu Siti dan Siska berjalan mendekat. Aisyah melihat mereka, hatinya berdebar. Ia memegang erat tangan Luna, bersiap untuk segala kemungkinan. "Aisyah," panggil Ibu Siti, suaranya parau.
Kami ingin meminta maaf. Kami tahu, kata maaf tidak akan bisa mengembalikan apa yang telah kami lakukan. Kami menyesal. Siska menangis, memohon ampun. Kami sangat menyesal, Kak Aisyah. Kami bodoh. Kami terlalu serakah. Aisyah terdiam. Hatinya masih terluka, namun ia melihat ketulusan di mata mereka. Ia tahu, permintaan maaf mereka kali ini bukan lagi karena takut, melainkan karena penyesalan yang sesungguhnya. Aisyah mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi, aku tidak bisa melupakan. Kalian mencoba mengambil nyawaku. Kalian hampir membuat Luna kehilangan ibunya. Aku harap, kalian mendapatkan pelajaran berharga dari semua ini. Ibu Siti dan Siska tidak berani meminta lebih. Mereka tahu, memaafkan adalah satu hal, tetapi memulihkan hubungan adalah hal lain. Mereka mengangguk, lalu berbalik, dan berjalan pergi, membawa penyesalan itu di sisa hidup mereka. Aisyah kembali ke rumah. Bima melihat air mata di matanya. Kenapa? Sayang? Apa mereka datang? Aisyah mengangguk. Mereka datang. Mereka meminta maaf. Lalu, tanya Bima, cemas. Aisyah tersenyum, senyum yang tulus. Aku memaafkan mereka. Tapi aku tidak akan pernah melupakan. Dan yang terpenting, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti keluargaku lagi. Malam itu, mereka duduk berdua di teras. Bima memeluk Aisyah. Aisyah memeluk Luna yang tertidur di pangkuannya. Mereka menyaksikan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tidak lagi takut. Mereka telah melewati badai terberat dalam hidup mereka, dan mereka berhasil melewatinya bersama. Kisah tentang segelas air putih yang hampir merenggut nyawa Aisyah kini, menjadi kenangan pahit yang mengubah mereka menjadi lebih kuat. Mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta dan keluarga adalah harta yang tak ternilai, dan bahwa niat jahat, pada akhirnya, akan selalu kalah dari ketulusan dan kebenaran. Dari kisah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran berharga. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan, melainkan dalam ketulusan hati dan kekuatan sebuah keluarga. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan, karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang atas niat jahat.